balik lagi bareng gue Bimo dari podcast Opini Tengah Malam yang tentunya akan ngebahas film-film based on true story, misteri atau apapun itu yang berbau teori konspirasi, yang filmnya punya plot twist, pasti gue akan coba bahas. Kali ini gue ngebahas based on true story dari film yang berjudul Catch Me If You Can tahun 2002. Gue yakin kalian udah tahu kebanyakan karena ini salah satu film legendaris ya, yang mungkin kalian para pecinta film pasti nonton film ini. Ini tuh didirect sama Steven Spielberg. Ini diperankan sama Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, ada Christopher Walken, ada Jennifer Garner, ada Amy Adams, dan masih banyak lagi. Terfavorit gue juga, karena kenapa? Karena terlepas dari kisah nyatanya, as a movie ini bagus banget, paket lengkap banget. Cuma gue akan ngasih tahu di ending kisah nyata versus aslinya itu seperti apa. Karena banyak orang juga yang menyangkal kalau ini tuh bukan kisah nyata dan ini hanya akal-akalan dari Frank Abagnale ini gitu. Catch Me If You Can tuh tentang Frank Abagnale. Dia masih muda banget, tapi tuh dia bisa nipu sampai ratusan dolar, mungkin jutaan, karena dia bohong gitu. Maksudnya dari kebohongan dia bisa menghasilkan duit sebanyak itu gitu. Jadi dia pura-pura jadi pilot, dia pura-pura jadi pengacara, dia pura-pura jadi dokter, dan dia bener-bener bisa dapat duit dari profesi-profesi itu gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu loh. Tapi ya ini dari buku dengan judul yang sama gitu, Catch Me If You Can, dan ini bener-bener based on true story yang buat film ini jadi semakin menarik gitu. Dan Steven Spielberg pun mengemas kisah nyata ini dengan sangat amat baik, dan menurut gue pemilihan cast-nya juga luar biasa ya. Di situ ada Leonardo DiCaprio versus Tom Hanks. Pasti kalian pasti bertanya-tanya gitu, kira-kira di kisah nyatanya itu akan seperti apa sih? Kisah nyatanya tuh apakah benar si Frank itu benar-benar nerbangin pesawat gitu? Dia benar-benar bisa malsuin cek, dia dikejar-kejar FBI sampai segitu parahnya gitu. Nyatanya nanti ada satu buku yang benar-benar cukup membantah film inilah, atau bukunya gitu ya. Lebih tepatnya bukunya sih ya. Ada beberapa orang yang bilang kayak kebohongannya Frank Abagnale ini bukan dia memalsukan dia sebagai pilot, dia sebagai pengacara, dia sebagai dokter gitu, tapi kebohongan terbesar Frank Abagnale adalah film Catch Me If You Can ini gitu loh. Dia berhasil membohongi semua orang dengan kisah kebohongannya dia sampai menjadi film yang punya tagline based on true story gitu. Tapi sampai saat ini juga belum ada konfirmasi pasti ya. Maksudnya kayak bener apa enggaknya kisah ini. Sejauh ini 80% dari kesaksiannya Frank Abagnale itu ya benar. Film ini tuh terbentuk karena autobiografi dari Frank Abagnale Jr. dengan judul yang sama, dan bukunya ditulis sama Stan Reading gitu. Dia tuh mendapatkan keuntungan dari buku dan filmnya itu sekitar 2,5 juta dolar. Dan Frank sendiri juga mengatakan kalau seandainya film ini tuh valid sekitar 80%. Jujur gue ada skeptis sih sebenarnya. Seheroik apa sih, kayaknya seenggak mungkin apa sih gitu loh. Kayak lu jadi pilot itu kan suatu hal yang nggak mungkin sebenarnya kan. Kayak ya masa lu semudah itu sih maskapai mengizinkan atau bisa ditembus dengan pilot bodong. Ayahnya itu kalau di film bukan mendukung sih, lebih tepatnya ya nggak ada komentar, pokoknya ya support aja si Frank kayak gini gitu loh. Tapi nyatanya tuh kalau seandainya di aslinya tuh bapaknya tuh paling benci gitu loh sama kelakuan Frank yang bohong gitu. Ya itu mungkin bumbu atau elemen yang bisa membuat cerita itu jadi jalan, motifnya jadi kuat. Nah itu kan ya di filmnya seperti itu. Tapi di kisah nyatanya ya sebenarnya bapaknya nggak setuju. Ada salah satu scene di filmnya di mana dia kabur dari kamar mandi gitu ya, kabur dari pesawat gitu, dari toiletnya gitu. Cuma di aslinya dia ternyata kabur dari ya pintu keluar gitu loh. Dan tapi dia benar dikejar-kejar sama FBI gitu. Dan detektifnya atau FBI-nya yang diperanin sama Tom Hanks sebenarnya itu adalah fiksi. Kalau kata Frank, itu adalah kumpulan detektif atau FBI yang mengejar dia sebenarnya. Tapi ya dibanding banyak dijadiin satu karakter. Ya di endingnya kita sama tahu dia kerja di FBI ya, tapi FBI sama sekali nggak ada konfirmasi kalau seandainya iya atau enggak sih sebenarnya. Sampai sekarang gue belum menemukan kalau si Frank ini benar kerja di FBI apa enggak, dan kisahnya iya atau enggak FBI belum ada konfirmasi gitu. Kenapa teori ini atau kisah nyatanya itu sempat ada yang bantah gitu. Jadi ada salah satu jurnalis yang bernama Alan J. Logan. Dia itu menelitinya cukup deep banget tentang si kasus Frank Abagnale ini gitu. Dan dia juga buat buku judulnya The Greatest Hoax on Earth, Catching Truth While We Still Can gitu. Jadi kayak menyentil-nyentil apa ya, filmnya gitu atau bukunya yang lama gitu. Dan di bukunya ini tuh membeberkan fakta-fakta kehidupan Frank
dan bukti-bukti potongan dari koran dan berita kalau seandainya Frank nggak pernah melakukan hal tersebut gitu. Contoh, satu ya, di umur 16-20 tahun klaimnya dia adalah dia dikejar-kejar sama FBI. Tapi ditemukan dari bukunya Logan ini, di umur segitu, si Frank itu ada di penjara akibat kasus penipuan. Nggak match gitu. Kalau lu bilang di umur segitu lu dikejar-kejar FBI, tapi si Logan ini menemukan kalau seandainya lu di penjara. Sebenarnya yang bener yang mana sih? Ini nggak, sampai sekarang masih jadi suatu zona abu-abu lah. Dan yang menariknya lagi, si Frank itu suka sama salah satu cewek bernama Paula, pramugari di salah satu maskapai gitu ya. Dan si Frank suka sama dia. Tapi si Paulanya tuh nggak suka gitu loh. Franknya itu dia tuh bener-bener ngikutin Paula dan lain sebagainya gitu loh. Sampai Paula pulang ke rumahnya juga diikutin sama si Frank ini gitu kan. Dan ya mau nggak mau dijamu lah sama keluarganya Paula dan lain sebagainya karena nggak enak kan gitu. Dan suatu hari si Frank datang sendirian ke rumahnya Paula. Dia ngajak nyokap bokapnya jalan-jalan gitu ya, ditraktir semua dan lain sebagainya, dibayarin. Tapi fun fact-nya adalah ternyata itu duit curian si Frank di keluarganya Paula. Jadi duitnya Paula diambil sama Frank, dibuat traktir gitu dan lain sebagainya. Dan dia akhirnya tertangkap lah. Si Paula juga bilang si Frank tuh nggak pernah jadi pilot, tapi dia pernah masuk ke maskapainya dengan pakaian pilot. Tapi bukan jadi pilot. Kalau seandainya di filmnya tuh ada yang tes dia jadi pengacara ya. Ini kalau gua nggak salah ya, di tes di pengacara tuh ada di filmnya gitu. Dan dia kan lolos gitu. Dan di kisah aslinya kalau nggak salah dia lolos juga. Tapi faktanya dia lolos tuh karena kampusnya dia mengizinkan dia untuk tes berkali-kali gitu. Sampai akhirnya dia bisa lolos gitu. Sampai sekarang masih menjadi misteri apakah dia benar membohongi semua orang di film Catch Me If You Can, atau dia memang benar dikejar-kejar FBI, dia membohongi menjadi pilot dan lain sebagainya. Buat kalian yang tahu kasusnya bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Kira-kira tanggapan kalian gimana nih tentang kasusnya Frank Abagnale di film Catch Me If You Can. Dan jangan lupa ya kalian untuk dengerin podcast Opini Tengah Malam, ada di aplikasi Noise. Kita bahas konspirasi juga ya. Jadi kalau kalian mau tahu misteri-misterinya lebih dalam gitu, itu bisa didengerin di podcast Opini Tengah Malam. Kita ada TikToknya juga, ada Twitternya juga, ada Instagramnya juga. Jadi kalian bisa follow-follow. Tentunya jangan lupa juga untuk komen nih di Cinecrip sekarang. Jangan lupa subscribe juga Cinecrip, dan tentunya share lah ke teman kalian. Karena kalau viewersnya banyak, tentunya setiap hari Selasa gue bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi film untuk kalian yang based on true story, misteri, atau apapun itulah. Yang berbau dengan kontroversi. Jadi segitu aja dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!